Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Di sini akan mempresentasikan hasil proposal saya. Sebelum memulai, perkenalkan nama saya Putu Satrio Wibowo dengan NIM 2208901624. Baik, ini hasil proposal saya dengan berjudul hubungan tingkat kepuasan konsumen terhadap manajemen pelayanan apotek Sunda Parma. Selanjutnya, ini bab 1 pendahuluan. Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian di puskesmas bukan hanya tentang memenuhi permintaan pasien dan warga, tetapi juga tentang menerapkan cara berpikir baru yang berorientasi pada pasien dan manfaat filosofi pelayanan kefarmasian pharmaceutical care AA Pratiwi 2023. Nah, kepuasan dapat dimaknai sebagai rasa puas, lega dan senang. Seseorang kepuasan konsumen merupakan sebuah respon atau tanggapan dari konsumen kepada penyediaan layanan karena kebutuhan telah terpenuhi. Dari 2021, penyediaan layanan juga wajib untuk memberi kualitas pelayanan yang optimal untuk menarik pelayanan adanya persaingan majunya teknologi dan berubahnya sosial budaya merupakan faktor pendorong paling utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan Praninus et al. 2023. Baik, selanjutnya. Ini ada pelanggan puas ketika apotek menyediakan layanan farmasi berkualitas tinggi. Skype teori reaksi pelanggan terhadap layanan yang diterima dan evaluasi pertemuan merupakan kepuasan. Penelitian tersebut juga mencatat bahwa dapat mendorong pasien untuk kembali untuk perawatan lebih lanjut, dan oleh karena itu sangat penting untuk mengukur seberapa puas pelanggan dengan pengalaman mereka. NAPS et al. 2027, pendahuluan ke 10 orang pasien di apotek Sunda Parma, di mana peneliti bertanya kepada pasien tentang pelayanan di apotek. Dari observasi tersebut diperoleh hasil pasien menyatakan tidak puas. Dengan rincian 4 pasien menyatakan bahwa asisten apoteker tidak ramah dengan wajah yang kurang menyenangkan. 2 pasien menyatakan sediaan obat tidak komplit. Nah, sehingga harus mencari ke apotek lain. Nah, jadi ini 1 pasien teliti dalam menyerahkan obat dan hanya 30% yang menyatakan kepuasan persaingan antar apotek yang ditandai dengan adanya 3 apotek yang berdekatan dengan apotek Sunda Parma yang hanya berjarak sekitar 50-200 meter, maka kemungkinan konsumen akan mencari apotek yang memberikan pelayanan memuaskan bagi konsumen. Akibatnya akan mempengaruhi atau pelayanan di apotek. Selanjutnya. Nah, ini hasil survei awal yang dilakukan peneliti dengan melakukan observasi berdasarkan latar belakang di atas. Nah, maka penulis melakukan penelitian tentang tingkat kepuasan konsumen terhadap manajemen pelayanan di apotek Sunda Parma.
di desa Kubu Tambahan ya. Ini ada rumusan masalah, rumusan berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan penelitian ini adalah bagaimanakah tingkat kepuasan konsumen terhadap manajemen pelayanan di apotek Sunda Parma di desa Kubu Tambahan. Ini ada tujuan penelitian. Yang pertama itu mengetahui karakteristik konsumen di apotek Sunda Parma desa Kubu Tambahan. Ini ada mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan kefarmasian di apotek Sunda Parma desa Kubu Tambahan. Selanjutnya. Ini ada manfaat penelitiannya ya, manfaat penelitiannya bagi apotek. Nah, jadi bagi apotek dengan hasil penelitian ini hasil memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Ini ada bagi peneliti. Nah, jadi ini bagi peneliti terhadap bisa menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh saat kuliah dan diharapkan penelitian ini memberikan pengalaman dan wawasan bagi peneliti. Ini ada bagi masyarakat. Bagi masyarakat diharapkan agar mendapatkan pelayanan kefarmasian yang memuaskan. Selanjutnya. Ini bab 2 ya, tujuan pustaka, itu ada 3, pengertian apotek, manajemen pengelolaan apotek, selanjutnya itu ada kepuasan. Ini bab 3, metode penelitian, jenis penelitian. Nah, jadi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini dilakukan terhadap sekumpulan objek yang bertujuan untuk melihat gambaran yang terjadi di dalam suatu populasi tertentu. Ini tempat dan waktu penelitiannya. Itu ada pertama penelitian ini dilakukan di apotek Sunda Parma di desa Kubu Tambahan terhadap konsumen yang berkunjung. Selanjutnya itu ada penelitian ini dilakukan di apotek Sunda Parma di desa Kubu Tambahan pada bulan Agustus sampai dengan bulan September 2025. Ini ada populasi dan sampel, populasi penelitian. Populasi adalah keseluruhan objek yang memenuhi kriteria yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Populasi pada penelitian ini adalah konsumen yang berkunjung di apotek Sunda Parma di desa Kubu Tambahan pada bulan Agustus sampai bulan September 2025. Ini ada sampel penelitian, sampel yang digunakan sebanyak 32 orang. Nah, ini ada definisi operasional ya. Ini untuk variabel manajemen pelayanan apotek Sunda Parma. Ini ada definisinya. Kualitas pelayanan kefarmasian adalah tingkat kesempurnaan pelayanan yang diberikan oleh apoteker dan atau tenaga kefarmasian lainnya kepada pasien. Variabel ini diukur menggunakan skala berdasarkan 21 soal yang dimana kepuasan pasien terbagi menjadi 3 kriteria, yaitu tidak baik, cukup baik, dan sangat baik. Selanjutnya penilaian tersebut akan diolah untuk menarik kesimpulan apakah hipotesis diterima atau tidaknya. Nah, ini ada alat ukurnya. Alat ukurnya itu saya pakai questionnaire. Skala datanya itu ordinal. Nah, ini untuk di sampingnya ini skor. Skor tidak puas kurang dari 49. Cukup puas 50 sampai 77. Sangat puas lebih dari 78. Di bawahnya itu ada tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan, definisi operasionalnya, kepuasan pasien merupakan salah satu tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan dibutuhkan
bahwa pasien mendapat kepuasan terhadap pelayanan kesehatan yang telah diberikan. Variabel ini diukur menggunakan skala berdasarkan 6 soal yang dimana kepuasan pasien terbagi menjadi 3 kriteria, yaitu tidak puas, cukup puas, dan sangat puas. Selanjutnya penilaian tersebut akan diolah untuk menarik kesimpulan apakah diperoleh. Ini alat ukurnya saya pakai kuesioner, skala data original, dan ini yang di bawah untuk skornya tidak puas kurang dari 14, cukup puas 15 sampai 22, sangat puasnya lebih dari 23. Selanjutnya, ini alur penelitian ya, alur penelitian. Yang pertama itu ada persiapan penelitian, kedua itu pengumpulan data penelitian, itu ada melakukan kuesioner, yang ini ada mencatat data penelitian, pengolahan data penelitian. Yang di bawah ini ada laporan penelitian. Selanjutnya, nah ini alur penelitian. Yang pertama itu ada persiapan penelitian. Nah, penelitian melakukan persiapan dengan membuat perjanjian dan survei lapangan di Apotek Sunda Pharma Distrik Tambahan. Selanjutnya itu ada pengumpulan data penelitian. Nah, penelitian melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber yang mendukung penelitian ini. Selanjutnya itu ada melakukan kuesioner. Penelitian menyebabkan kuesioner berupa pertanyaan yang harus dijawab oleh konsumen yang berkunjung di Apotek Sunda Pharma Distrik Tambahan pada bulan Agustus sampai September 2025. Selanjutnya itu ada mencatat data penelitian. Nah, peneliti mencatat semua data yang diperoleh dari hasil penelitian, termasuk hasil kuesioner. Nah, selanjutnya itu ada pengolahan data penelitian. Nah, setelah semua data diperoleh, maka peneliti akan mengolah data tersebut sehingga didapat kesimpulan. Selanjutnya itu ada laporan penelitian. Setelah kesimpulan diperoleh, maka peneliti akan membuat laporan penelitian secara keseluruhan. Selanjutnya, ini untuk analisis data. Analisis data yang digunakan dalam peneliti ini menggunakan skala Likert dengan menggunakan tingkat peneliti sangat puas. Itu ada 4 puas, 3 tidak puas, 2 sangat tidak puas. Nah, ini yang satu, data yang sudah dikumpulkan dari peneliti akan dianalisis. Metode analisis yang digunakan adalah analisis data deskriptif. Selanjutnya, baik, sekian presentasi saya. Apabila salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup. Para Mesanti, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.